Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arla Ramamartisa dengan NIM 214744259 PN 17122. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya, yaitu tentang research writing. Untuk topiknya sendiri, yaitu yang pertama, apa itu research writing? Yang kedua, struktur makalah penelitian. Yang ketiga, menyusun bagian makalah penelitian. Dan yang terakhir yaitu tips meningkatkan kualitas penulisan. Tujuan makalah penelitian yaitu berbagi pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian dan menunjukkan studi yang cocok dengan saat ini, lalu menginformasikan kepada publik tentang kegiatan ilmiah yang penting. Selanjutnya, dalam penulisan penelitian terdapat 4 faktor penting, yaitu yang pertama, koherensi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam koherensi sendiri adalah yang pertama, memasukkan semua informasi yang diperlukan di setiap bagian. Yang kedua, jangan mengulang informasi kecuali jika diperlukan. Lalu, terdapat organisasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi ini adalah yang pertama, struktur IMRD atau jurnal. Yang kedua, letakkan bagian yang tepat di tempat yang tepat. Selanjutnya, relevansi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam relevansi adalah yang pertama, ikuti petunjuk panjangnya dan tetap fokus pada kertas. Untuk yang kedua, yaitu memilih data yang terbatas untuk disajikan dalam setiap bagian. Contohnya, 3-5 hasil untuk esai 4.000 kata. Dan yang terakhir yaitu kejelasan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kejelasan adalah yang pertama, mudah untuk dibaca dan dimengerti. Yang kedua, gunakan tata bahasa, tata kalimat, dan gaya. Dan yang terakhir yaitu periksa aturan gaya dan format dari jurnal, konferensi, atau kelas target. Untuk format IMRD dalam makalah penelitian yaitu introduction atau pendahuluan, methods atau metode, results atau hasil, dan discussion atau conclusion atau diskusi atau kesimpulan. Untuk pendahuluan, yaitu tujuannya untuk membahas masalah yang harus diselesaikan, menjelaskan di mana penelitian Anda cocok ke dalam ilmu saat ini, dan menggunakan literatur dasar dan meringkas pemahaman terkini dari masalah tersebut. Selanjutnya, metode. Tujuannya adalah menceritakan bagaimana Anda mempelajarinya, memberitahu apa saja materi dan metode eksperimen dan analisis yang digunakan. Lalu hasil. Tujuan dari hasil ini adalah menjelaskan temuan-temuan penting dari penelitian Anda yang membantu menjawab pertanyaan riset Anda. Dan yang terakhir yaitu diskusi atau kesimpulan. Tujuannya yaitu menjelaskan apa yang Anda temukan, berarti dan implikasinya terhadap bidang studi Anda, dan untuk mengubah lahan Anda. Lalu sertakan keterbatasan dalam pelajaran Anda, dan membahas kemungkinan riset di masa depan yang diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah menyusun makalah. Langkah pertama yaitu menyiapkan angka dan tabel atau data inti. Langkah ini dilakukan dengan cara yang pertama, membuat dan mengumpulkan semua data tabel. Yang kedua, beri angka dan keterangan. Dan yang terakhir yaitu tempatkan dalam urutan yang ingin Anda perlihatkan dalam hasil Anda. Selanjutnya langkah kedua yaitu menulis metodenya. Langkah ini dilakukan dengan cara yang pertama, bahan yang digunakan termasuk situs dan sampel. Yang kedua, cara membuat bahan-bahan. Yang ketiga, bagaimana pengukuran dibuat. Dan yang keempat, metode analisis statistik. Langkah yang ketiga yaitu menulis hasil. Langkah ini dilakukan dengan cara yang pertama, tulislah hasil dalam urutan yang sama dengan metode. Yang kedua, gunakan hasil untuk menjawab pertanyaan riset yang disajikan dalam angka tersebut.
Dan yang terakhir yaitu pertanyaan tentang data dalam gambar dan hasil harus disertakan pada bagian hasil. Untuk pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, pertanyaan penelitian disajikan dalam pendahuluan, yaitu bagaimana perasaan pasien rumah sakit di atas usia 55 tahun tentang perawatan setelah operasi, dan yang kedua yaitu menyajikan berdasarkan data dari angka. Contohnya, pasien rumah sakit di atas usia 55 tahun kemungkinan besar akan melaporkan pengalaman-pengalaman negatif dengan perawatan pasca operasi. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu tulis kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan cara, yang pertama, menafsirkan data sebagai hal yang penting, yang kedua, mengkritik metode penelitian, yang ketiga, apakah studi berkontribusi pada pengetahuan lapangan atau tidak, yang keempat, dampak penelitian didiskusikan pada penelitian terkait, yang kelima, apakah data mendukung hipotesis Anda, dan yang terakhir yaitu apakah implikasi dari penelitian ini. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir ini yaitu menuliskan pendahuluan. Langkah ini dilakukan dengan cara menggunakan pertanyaan riset, yaitu apa yang dilakukan penelitian ini dan mengapa itu penting. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan pekerjaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.